Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum akan menyampaikan beberapa hal dalam materi MPLS tahun pembelajaran 2020-2021. Namun sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Negeri 2 Tarakan. Untuk selanjutnya, kami mohon kepada semua siswa-siswi baru untuk menyimak dan memperhatikan supaya nanti tidak muncul pertanyaan-pertanyaan tentang SMK Negeri 2 Tarakan. Baik, untuk selanjutnya akan saya coba tampilkan beberapa slide tentang apa yang harus kita laksanakan mengenai kurikulum yang ada di SMK Negeri 2 Tarakan. Ya, yang pertama adalah spektrum keahlian SMK Negeri 2 Tarakan. Nah, di SMK Negeri 2 Tarakan ini ada dua bidang keahlian. Yang pertama teknologi dan rekayasa, yang kedua teknik informasi dan komunikasi. Nah, ini bidang keahlian yang ada di SMK Negeri 2 Tarakan. Selanjutnya adalah program keahlian yang pertama di teknik bidang keahlian teknologi dan rekayasa, itu adalah program keahlian teknik konstruksi dan properti. Ada programnya, terus kompetensi keahliannya ada dua, yaitu bisnis konstruksi dan properti. Yang kedua adalah desain pemodelan dan informasi bangunan. Selanjutnya adalah program keahlian teknik ketenagalistrikan. Di sini cuma ada satu kompetensi keahlian, yaitu teknik instalasi tenaga listrik, yang mana pada tahun ini kita mengambil satu kelas dengan jumlah siswa per kelasnya itu ada 36. Selanjutnya adalah program keahlian teknik elektronika. Kompetensi keahliannya adalah teknik audio video. Sama juga kita mengambil satu kelas, yang mana satu kelas ada 36 siswa. Selanjutnya adalah program keahlian teknik mesin. Ada dua kompetensi keahlian di teknik mesin. Yang pertama teknik pengelasan. Tahun ini kita mengambil satu kelas untuk teknik pengelasan. Teknik pemesinan itu kita ngambil dua kelas. Jadi ada teknik pemesinan 1 dan ada teknik pemesinan 2. Selanjutnya adalah program keahlian teknik otomotif. Kompetensi keahliannya itu ada 3. Yang pertama adalah teknik kendaraan ringan. Tahun ini kita mengambil dua kelas, masing-masing kelas jumlah siswanya itu ada 36. Yang kedua adalah teknik alat berat, satu kelas, jumlah siswa juga 36. Yang ketiga adalah teknik bodi otomotif, yang mana teknik bodi otomotif ini baru 2 tahun ini kita berjalan. Yang tahun pertama sudah masuk kelas 11 atau kelas 2, yang baru adalah kelas 10. Dan kita ngambil juga satu kelas dengan jumlah siswa semua ada 36. Nah, untuk bidang keahlian teknik komputer itu program keahliannya itu ada satu, teknik komputer dan informatika. Kompetensi keahliannya cuma satu juga, ada teknik komputer dan jaringan. Yang mana pada tahun ini kita mengambil dua kelas, yang masing-masing kelas itu ada 25 siswa. Jadi total semua ada 50 siswa. Untuk fasilitas KBM yang ada di SMK Negeri 2 Tarakan, itu kita punya ruang perpustakaan. Kalau siswa baru nanti harus punya kartu perpustakaan supaya bisa meminjam buku di perpustakaan. Yang selanjutnya adalah lab fisika, ada lab kimia, ada lab bahasa Inggris, ada ruang komputer atau simulasi digital, lapangan bulu tangkis, lapangan basket, lapangan futsal, dan lapangan bola voli. Pada kesempatan ini, saya juga akan menyinggung tentang kriteria kenaikan kelas.
Ini kriteria kenaikan kelas yang ada di SMK Negeri 2 Tarakan. Ini tolong diperhatikan baik-baik bagi siswa baru, karena nanti ini menyangkut nasib kalian, apakah kalian nanti bisa melanjutkan atau naik ke kelas selanjutnya. Sehingga kriteria ini kalian harus memahaminya. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Artinya, di kelas 10 itu nanti kalian ada 2 semester. Semester ganjil dan semester genap. Atau juga disebut semester 1 dan semester 2. Jadi kalian harus mengikuti secara keseluruhan dari 2 semester itu. Karena masing-masing semester itu ada mata pelajaran. Untuk pelajaran kita dibagi menjadi 4 kelompok. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C1, ada kelompok C2 dan C3. Nanti kelompok A itu ada agama, ada PPKN, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada matematika, ada sejarah Indonesia. Kelompok B itu ada penjaskas dan seni budaya. Kelompok C1 itu ada 3, ada fisika, ada kimia, ada simulasi digital. Dan ini semuanya harus diikuti dan sama, materinya sama, tidak ada perbedaan. Kecuali di C2 sama C3. C2 dan C3 itu sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Ini yang perlu dipahami. Jadi dari sekian mata pelajaran itu kalian harus menyelesaikan seluruh pembelajaran. Dari semua mata pelajaran tersebut harus ikut semua. Tidak boleh tidak ikut. Ini yang poin pertama. Yang poin kedua ada nilai deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan. Nah, sikap ini kita ambil dari nilai mata pelajaran PPKN dan agama. Nanti dibantu oleh wali kelas dan guru BPBK untuk menentukan nilai deskripsi sikap. Apakah baik, apakah amat baik, atau cukup. Minimal itu baik. Untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Yang ketiga, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan. Saya ulangi lagi, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan sekurang-kurangnya nilainya baik. Bukan ekstrakurikuler kepramukaan. Ya, karena di dalam pramuka kita diajari tentang kerjasama bagaimana, hidup mandiri bagaimana. Itu tidak pasti harus di kegiatan pramuka. Boleh di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Ini wajib hukumnya semua siswa kelas 10 ikut. Ya, jadi saya ulangi lagi, wajib hukumnya bagi kelas 10 siswa baru untuk ikut ekstrakurikuler. Bukan pramuka. Boleh juga ikut kegiatan pramuka. Di sini juga sudah ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan nanti akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Yang poin yang keempat dan yang terakhir, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah kriteria ketuntasan minimal. Kalau sekarang itu KKB, kriteria ketuntasan belajar. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil, nilai akhir akan diambil dari rata semester ganjil dan genap pada tahun pelajaran tersebut. Artinya tahun pelajaran itu 2 semester. Jadi kami selaku wakil kurikulum minta kepada siswa baru nanti untuk memperhatikan hal ini. Kenapa? Masing-masing mata pelajaran itu ada kriteria ketuntasan belajar atau juga disebut dengan kriteria ketuntasan minimal. Contoh misalnya agama, KKM-nya harus 75. Di bawah 75 itu sudah dinyatakan belum tuntas. Jadi minimal harus 75.
Dan 1 tahun pembelajaran itu tidak boleh lebih dari 2 mata pelajaran yang tidak tuntas. Jadi nanti paling juga naik. Jangan coba-coba, kecuali pada saat musim COVID ini memang ada kebijakan-kebijakan tertentu. Kalian sudah bisa belajar dari rumah, absen juga dari rumah, materi juga dari rumah. Nah, jadi saya minta kepada siswa-siswi baru untuk memperhatikan hal ini supaya nanti ke depan tidak ada hal yang merugikan kalian masing-masing. Jadi saya ulangi, ini ada 4 kriteria apabila kalian ingin naik kelas. Jadi kriteria ketuntasan. Nah, yang paling akhir ini yang harus kalian perhatikan. Jangan sampai meremehkan mata pelajaran tertentu. Di awal mungkin nanti Bapak dan Ibu akan menyampaikan kriteria ketuntasan minimal atau kriteria ketuntasan belajar oleh guru masing-masing mata pelajaran. Dan nanti juga saya akan masuk di beberapa kelas, nanti juga akan saya sampaikan, biarpun lewat daring. Nanti lewat daring kami juga akan menyiapkan semacam aplikasi sehingga kami para guru juga bisa bertatap muka, biarpun tidak secara langsung dengan siswa-siswi baru yang masuk di SMK Negeri 2 Tarakan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Nanti apabila kita sudah bisa sekolah normal, kita semuanya berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan KBM secara normal dan kita bisa bersilaturahmi dan kita bisa saling tegur sapa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.